Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memiliki arti pengganti-pengganti Rasulullah yang cendekiawan. Mereka menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat Islam dengan tugas sebagai imam bagi umat dan sebagai pemimpin pemerintahan. Lalu, bagaimana sistem pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Untuk mengulik sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, kita perlu mengetahui 4 khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, diguncang pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Dalam proses penumpasan pemberontakan, banyak umat Islam yang gugur, di antaranya sahabat dekat Rasulullah SAW dan para hafiz Quran, sehingga mengurangi jumlah para penghafal Al-Quran. Untuk mengatasi hal tersebut, Umar bin Khattab menyarankan Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ini merupakan salah satu jasa besar dari Khalifah Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga Kutab ini terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Masjid merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak tamat belajar pada Kutab. Di masjid ini ada 2 tingkatan, yaitu tingkat menengah dan tinggi. Materi pendidikan yang diajarkan pada Kutab adalah membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya, pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan kesehatan. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi adalah Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, serta fikih. Sejarah pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Usaha yang dilakukan Umar bin Khattab dalam memajukan pendidikan Islam adalah dengan menunjuk guru-guru di setiap daerah yang ditaklukkan untuk mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam, karena negara Islam sudah menyebar luas keluar Jazirah Arabia. Maka, pusat pendidikan Islam bukan Madinah saja, tetapi tersebar juga di kota-kota besar seperti kota Mekah dan Madinah, kota Basrah dan Kufah, kota Damsyik dan Palestina, serta kota Fustat, Mesir. Materi pendidikan Islam yang dikembangkan Umar bin Khattab adalah pendidikan keahlian seperti berenang, berkuda, dan memanah, pendidikan sastra seperti menghafalkan syair-syair dan peribahasa, pendidikan bahasa seperti menguasai bahasa Persia dan Romawi. Pada masa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib bersama sepupunya Abdullah bin Abbas mengadakan kuliah atau pengajian sekali seminggu di Masjid Jami' dalam bidang ilmu bahasa, fikih, hadis, tafsir, dan filsafat. Sejarah pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan. Pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Namun, yang penting untuk dicatat adalah suatu prestasi gemilang pada masa pemerintahan Khalifah ketiga ini, yaitu usaha pembukuan kitab suci Al-Quran yang berpengaruh besar bagi pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam masa Ali bin Abi Thalib. Kekacauan dan pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib telah menghambat kegiatan pendidikan Islam. Perselisihan yang muncul antara Ali dan gubernur Syria, Muawiyah bin Abu Sufyan, membuat Ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan
karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin belum sepenuhnya berkembang seperti masa-masa sesudahnya. Pelaksananya pun tidak jauh berbeda dengan masa Nabi yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi umat Islam terhadap perluasan wilayah Islam dan terjadinya pergolakan politik, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.